Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Masih tetap semangat? Semangat. Hari ini ada satu anak yang tidak masuk, dua anak yang tidak masuk, yang mudah-mudahan nanti bisa masuk semua. Yaitu coba dari Vivi masuk, Hadir. Silvi, Hadir. Selva, Dia, Rizka. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan doa seperti di sekolah kalian, dengan harapan setelah mengikuti pembelajaran hari ini dan seterusnya nanti anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunia ilal akhirah. Amin Allahumma. Amin. Doa dipimpin oleh Dia. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fatham qariba. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan materi atau pelajaran hari ini adalah akidah akhlak kelas 9. Ya, pada pertemuan yang ke-6 ini akan mempelajari materi yang sehubungan dengan kreatif, produktif, dan inovatif. Ya, tapi sebelum kita laksanakan adalah kita harus tahu apa ya tujuan pembelajaran hari ini. Apa coba? Satu, Menjelaskan tentang pengertian, contoh, dan dampak kreatif, produktif, dan inovatif dalam fenomena kehidupan. dua, Menghayati kebenaran pemerintahan agama untuk bergerak kreatif, produktif, dan inovatif. Oke, itu tujuan pembelajaran hari ini. Paling tidak anak-anak harus bisa seperti itu. Kemudian pengertian. Pengertian apa? Kreatif, Produktif, dan inovatif. Coba Vivi, apa pengertian dari kreatif? Kreatif adalah kemampuan berdaya cipta tanpa meniru karya orang lain. Iya. Kemudian Selvi, apa itu produktif? Produktif adalah kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu, menghasilkan sesuatu atau mendatangkan hasil. mendatangkan hasil yang banyak, atau segala sesuatu yang menghasilkan atau mendatangkan keuntungan. Iya, itu mendatangkan keuntungan, itu namanya produktif ya. Kemudian coba Tiska, apa itu inovatif? Inovatif adalah kemampuan seseorang memperbaharui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dan berkualitas. Iya. Kreatif. Contohnya saat ini anak-anak musim layang-layang. Kreativitas seseorang, tapi biasanya yang cowok-cowok, yang perempuan memang nggak mungkin main layang-layang ya. Membuat layang-layang, membuat sendiri, ya, kreatif. Ada yang bentuknya seperti naga, ada yang bentuknya seperti Garuda, ada yang bentuknya seperti orang naik sepeda. Itu namanya kreatif. Kemudian setelah kreativitas itu dilanjutkan, dipupuk dan dikreasikan sedemikian mungkin, akhirnya akan berproduktif, akan menghasilkan keuntungan. Itulah yang namanya produktif. Wis entuk layangan ora trimo petekan, petekan regane kok 1000 2000. Ganti model koyo terongan.
kemudian ada model naga, dijual akan lebih mahal lagi. Dengan kreativitas yang semakin bagus, semakin menarik, maka produktivitasnya akan berharga jual yang mahal. Ya, kemudian inovatifnya bagaimana? Orang kurang gawe ngono-ngono tok cah. Dapat dikreasikan lagi misalkan gambar orang berdiri. Ya. Nek kor layangan gambar ngene tok, itu kurang bagus. Ya. Kemudian mempunyai pemikiran, oh, nek kor berdiri aku pengen gawe sing iso ngene-ngene misalkan, ya. Itu namanya dari yang pertama kreasinya sudah tercipta, menciptakan inovasi baru, pembaharuan. Oke, selanjutnya referensi dari pembelajaran hari ini kita kutip potongan ayat surat apa dia? Ar-Ra'd ayat 11. Tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu sendirilah, orang itu sendirilah yang merubah nasibnya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, itulah ya. Intinya seperti ini anak-anak. Walaupun kita bekerja keras, kerasnya orang pelajar kan belajar, ya. Sinau tenanan itu bekerja keras untuk pelajar. Kalau bekerja kerasnya yang seperti kemarin kita pelajari, bekerja kerasnya petani, ya nyangkol tenanan. Nek bekerja kerasnya pedagang, ya dodolan sing tenanan. Nek kerja kerasnya pelajar adalah sinau atau belajar. Lah, itu kalau misalkan ada yang merasa aku wis kerja keras kok isih ngene wae, aku wis sinau terus kok isih bodho wae, tidak seperti itu. Jangan cepat putus asa. Walaupun sudah berusaha apapun, kalau emang Allah belum menghendaki, tetap juga belum. Tapi suatu saat kita jangan lelah berdoa, jangan lelah berikhtiar, suatu saat pasti akan diijabah oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Oke, selanjutnya ciri-ciri orang yang kreatif, produktif, dan inovatif itu yang bagaimana? Ciri-cirinya. 1. Selalu ingin mencoba yang baru atau tidak suka meniru. B. Terampil melakukan pekerjaan yang digeluti. C. Selain beribadah, hidupnya tidak monoton atau itu saja. D. Banyak Amal dan ide yang membangun. E. Lebih menghargai proses daripada hasil. F. Prinsipnya kuat tanpa merendahkan orang lain. Itulah ciri-cirinya orang yang kalian mungkin ada nggak yang seperti itu. Misalkan 1, selalu ingin mencoba hal yang baru. Biasanya orang kalau udah merasa kesulitan itu putus asa. Tapi orang yang bersifat kreatif tidak ada putus asa. Ya, tidak ada putus asa. Selalu ingin mencoba. Selalu ingin mengembangkan dengan inovasinya, ingin mengembangkan apa yang telah diciptakan, ya. Terampil melakukan pekerjaan yang digeluti. Karena seringnya mengerjakan, dari tadi membuat layang-layang pertama kali 1 hari hanya cuma 1, mungkin kalau udah sering kali 1 hari bisa mendapatkan 5 atau 10 layang-layang. Makanya layang-layang yang harganya cuma semurah itu karena apa? Kalau dia udah sering kali membuat, pasti lama-lama akan cepat hafal, ya. Kemudian selain beribadah, hidupnya tidak monoton, bukan monoton ya, monoton itu ikut-ikut tok. Ya, dia beribadah, kemudian meminta kepada Allah supaya mempunyai inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran, pengembangan produktivitas yang lebih baik bagaimana? Ya selalu, ya tidak ada bosan-bosannya. Banyak akal dan ide yang membangun. Akalnya kok ono-ono wae cak. Ya, bapak pengen mengembangkan bakatnya, akalnya dientek-entekke. Ya. Mungkin layangan iso layangan iso bergerak-gerak carane piye. Ya, tetap dipikirke karena apa? Dia juga punya kreativitas yang tinggi. Kemudian lebih menghargai proses daripada hasil. Maksudnya biasanya itu walaupun barangnya sepele, ya,
Tapi kan prosesnya tidak sepele, makanya dia tetap menghargai prosesnya, ya, pekerjaannya daripada hasilnya. Ojo pengen ngono Allah ngono wae. Ya, nek ra ngerti kan ngono wae kok mbok bangga-banggano. Padahal walaupun seperti itu mungkin proses pembuatannya susah, angel. Makanya lebih menghargai proses daripada hasil. Kemudian prinsipnya kuat tanpa merendahkan orang lain. Ojo ngenyek wong liya, nek wong liya duwe kreativitas yang seperti itu. Walaupun Anda mungkin mempunyai yang lebih bagus lagi, ojo nganti merendahkan temannya. Alah, gini jangan. Ya, tetap prosesnya kita harus rendah hati. Perilaku orang yang kreatif, produktif, dan inovatif. Seperti apa toh perilakunya? Hah? Berusaha menggali potensi diri melalui bakat atau minat. Mengembangkan potensi yang ada di dalam sungguh-sungguh. Jika ada ide baru yang secara perlahan dapat menginspirasi orang lain dalam berkarya. Suka bergaul dengan orang yang aktif dan kreatif. Makanya kalau kalian ingin apa itu dibilang orang yang kreatif, berperilakulah seperti itu. Jadi berusaha selalu menggali potensi itu apa tidak? Kemampuan dalam diri kita. Nek kurang ngono wae aku roh barang ya, nek kurang ngono wae iso. Ya, aku kudu iso. Ya. Kemudian mengembangkan potensi yang ada. Nek wis iso, wis tahu dikerjakan, kita kembangkan. Ya, inovasi itu mengembangkan dari yang tadinya kurang sempurna menjadi sempurna. Kemudian jika ada ide baru, ingin segera melakukannya. Apa yang Pak Karli sampaikan sehubungan dengan yaitu apa contohnya? Kreatif, produktif, dan inovatif. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Ya, kalau tidak ada, berhubung anak-anak sudah tidak ada yang tanya, berarti alhamdulillah sudah paham. Kali ini adalah giliran Pak Karin yang tanya, yaitu dengan cara mengerjakan soal-soal harian seperti atau sehubungan dengan apa yang Pak Karin sampaikan tadi, ya. Waktunya hanya 20 menit. Silakan dikerjakan. Ya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum mengerjakan dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan. Cepat ini. Waktunya sudah selesai anak-anak. Sudah selesai semuanya? Ya, coba kalau sudah selesai ditumpuk. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, cukup sekian pelajaran hari ini. Untuk pelajaran berikutnya adalah adab bertetangga, ya, adab bertetangga. Nanti sebelum pelajaran minggu depan anak-anak bisa dipelajari dulu supaya nanti pelajaran berikut itu dimulai, anak-anak sudah bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari Pak Kalim, ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Amin Allahumma amin. Aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.